selamat datang di kursi panas. Sejumlah nama sudah disebut-sebut sebagai calon presiden Republik Indonesia yang akan mendatang. Di sini kita akan mengetahui siapa saja mereka. Dan malam hari ini yang akan duduk di kursi panas, kandidat calon presiden perempuan. Kita sambut Marwah Daud. Selamat datang, Mbak Marwah, silakan. Iya, ternyata Mbak Marwah luar biasa sekali ya. Antara kursi dengan baju udah matching gitu. Sama merah. Mbak Marwah, keberhasilan dan kegagalan itu ibaratkan dua mata uang yang kepingan mata uang gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, apa sih yang membuat Anda yakin bahwa pada pemilu 2009 ini akan menjadi milik Anda? Langkah-langkah yang ada selama ini memperlihatkan bahwa semuanya berproses. Dan undangan malam ini pun saya anggap sebuah proses yang akan mengantarkan ke arah sana. Iya, tapi proses yang Anda lalui ini juga mendapat tantangan dari partai Anda sendiri, yaitu Golkar. Ketika Anda diusung oleh Dewan Integritas Bangsa sebagai salah satu calon presiden, Anda katanya akan diberikan sanksi gitu. Apakah Anda nggak takut nanti dipecat atau mendapat sanksi dari partai? Sepertinya kata sanksi tidak pernah ada. Bahkan saya meyakini bahwa sebenarnya Golkar adalah salah satu partai yang menyediakan banyak sekali calon-calon pemimpin di bangsa ini, baik di tingkat nasional maupun sampai tingkat daerah. Apakah kemudian Mbak Marwah ini nggak sebagai saingannya Pak JK gitu? Saya merasa tidak pernah punya saingan ya. Dan atau Bang JK nggak nganggap perempuan saingan gitu? Mungkin juga. Tapi saya melihat bahwa kita sama-sama mencoba mencari solusi besar untuk bangsa ini ke depan. Jika Tuhan menghendaki, maka akan ada dua calon presiden perempuan. Kalau Mbak Marwah terus maju ini. Satu lagi Mbak Mega, satunya Mbak Marwah. Apa sih yang membuat Anda mempunyai kelebihan dari Mbak Mega? Mungkin bukan kelebihan, perbedaan. Kalau beliau lahir di istana atau besar di istana, saya betul-betul lahir dan besar di tengah-tengah rakyat yang barangkali berada paling ujung bawah di Republik ini. Dan menurut saya itu sebuah kekuatan, itu sebuah kelebihan. Nah, Anda kan juga aktif nih di ICMI ya? Betul. Nah, menurut Anda apakah presiden perempuan ini sudah bisa diterima di Indonesia yang disebutlah mayoritas penduduknya adalah Muslim? Iya. Ada yang menarik, ketika Muktamar ICMI yang ketiga di Makassar, itu persaingan sangat ketat dan hampir semua calon-calon lain adalah pria. Dan ternyata ketika pemilihan berlangsung dan pesertanya sebagian besar pria, waktu itu Allah memberi saya kesempatan dan mendapatkan suara terbanyak. Itu pun mungkin salah satu ciri yang bisa mengatakan bahwa barangkali memang sebuah proses persiapan diberikan Allah kepada saya dan teman-teman yang sepikiran untuk membantu. Jadi Anda siap untuk menghadapi dan mengalahkan calon presiden yang laki-laki? Insya Allah kalau Allah menghendaki, garis takdirnya kita jalani. Ya, bagaimana sesungguhnya perjalanan karir politik Marwah Daud? Mari kita saksikan liputannya. Perempuan tahan banting, itulah Marwah Daud. Dibanding politisi perempuan lain, Marwah boleh dibilang politisi dengan segudang pengalaman dan kegagalan. Sosok Marwah Daud mulai dikenal ketika ia menjadi salah satu muslimah yang ikut mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 1990. Karirnya di ICMI cepat melesat dan berhasil menduduki kursi ketua presidium mengalahkan Hatta Rajasa yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sebagai anggota DPR MPR dari Partai Golkar tahun 1992, Marwah semakin diperhitungkan. Hasil Munaslup Golkar 1998 di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, ia dipercaya sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar. Namanya juga sempat disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri meski akhirnya gagal. Gagal duduk di kabinet tidak membuat Marwah patah arang. Dalam konvensi Capres Golkar, perempuan Bugis ini menantang para kandidat kuat untuk bisa dicalonkan sebagai Capres Partai Golkar. Namun lagi-lagi, Marwah harus menyimpan hasrat dan ambisinya. Gagal lewat Partai Golkar, Marwah merapat ke kubu Partai Kebangkitan Bangsa sebagai cawapres Gus Dur di Pilpres 2004 silam. Namun apa daya, KPU menolak pasangan ini dengan alasan Gus Dur tidak memenuhi syarat kesehatan.
Kegagalan demi kegagalan terus berlanjut hingga 2004. Termasuk ketika Marwah memasuki bursa calon ketua umum Partai Golkar pada Munas di Bali yang akhirnya dimenangkan oleh Yusuf Kala. Patah semangat? Ternyata tidak. Lewat konvensi Dewan Integritas Bangsa, namanya kembali masuk daftar kandidat Capres 2009. Mampukah Marwah mewujudkan ambisinya menduduki kursi RI 1? Atau kembali harus memendam ambisi dengan menerima kegagalan untuk kesekian kalinya? Biarkan rakyat yang menentukan. Mbak Marwah, tadi sepanjang rekaman gambar itu wajah Anda selalu tersenyum. Dan Anda ketika menyaksikan juga tersenyum. Apakah Anda memang sudah puas dengan apa yang Anda saksikan tadi itu? Atau memang ada hal lain yang membuat Anda tersenyum itu? Saya selalu ikhlas menerima apa yang terjadi, tapi itu tidak berarti saya tidak berusaha, teman-teman saya tidak membantu. Dan apapun yang kita lihat atau saya lihat, saya selalu mengatakan bahwa I have done my best. Apa sih yang membuat Anda cukup yakin ini? Dukungan politik yang real dari mana yang akan diperoleh? Dari Golkar kan belum tentu. Dari partai-partai lain kan belum kelihatan. Cuman baru dari konvensi Dewan Integritas Bangsa. Dari mana kira-kira, Mbak? Kalau hitungan-hitungannya ke depan, saya juga mengatakan bahwa di Dewan Integritas Bangsa kita tidak mengatakan ini calonnya calon independen. Jadi dari awal sekali saya menyebut beberapa calon pasangan. Jadi pasangan yang saya sebutkan itu adalah mereka-mereka yang punya partai tentu saja. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Hamengkubuwono, Pak Prabowo, dan juga Pak Wiranto. Kalau gitu bisa dapat disimpulkan, Mbak, kalau sebenarnya target Anda cuma jadi wapres gitu. Jangan salah, kita tidak selalu mengatakan bahwa selalu pikiran kita mengatakan kalau dia lebih senior, dia lebih pantas jadi presiden. Yang dibutuhkan negeri ini bukan terutama ini kita selalu fokus pada jabatan. Pemimpin adalah menurut saya yang ini dibutuhkan negeri ini sekarang adalah mereka yang bisa menginspirasi, yang bisa membinding the nation together, bisa menjadi medan magnet untuk menyatukan semua langkah di bangsa itu. Nah, menurut saya itu yang diperlukan saat ini. Nah, dari beberapa calonnya tadi yang Anda sebutkan sebagai pasangannya diincar gitu. Ya. Secara realistis, yang mana sih yang layak gitu? Mendampingi Anda atau didampingi oleh Anda? Oh, ya. Ketika Pak Yusuf Kala berpisah dengan Pak SBY, itu mungkin bisa menjadi salah satu kemudian kemungkinan pasangan. Nah, tapi kita lihat. Yang Anda berpasangan dengan SBY atau dengan Pak Yusuf Kala nih? Kalau Pak Yusuf Kala mungkin agak berat ya, karena pada sama sumber rekrutmennya kan. Konstituennya sama-sama di Golkar, sama-sama Sulawesi, sama-sama dari Universitas Hasanuddin dan sebagainya. Baik, Mbak Marwah ini sudah semakin terlalu panas, takutnya meledak. Dan kita istirahat dulu. Nanti kita akan tahu lagi bagaimana pemikiran politik Marwah Daud Ibrahim dan mengetahui lebih jauh siapakah sungguhnya Marwah Daud ini. Jadi tetaplah di kursi.